Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Fathul Qarib, kemudian diiringi dengan Hasyiah Al-Bajuri, di mana kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang amin. Bahwasanya amin itu adalah isim fi'il dengan makna istajib ya Allah. Boleh dibaca dengan panjang amin dan boleh pula dibaca dengan qasar amin, dan juga ditasydid amin. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang alhamdulillah. Pertama kita baca terlebih dahulu bagian luarnya atau kitab Fathul Qarib, kemudian baru kita masuk kepada Hasyiah Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitabi li'annaha ibtida'u kulli amrin dhibalin wa khatimatu kulli du'ain wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawabi. Segala puji itu berhak bagi Allah tabarukan, karena mengambil keberkahan dengan permulaan Alkitab. Jadi kenapa muallif mengawali kitabnya dengan alhamdulillah? Karena beliau pengen mengambil berkah dari Fatihatul Kitab. Karena Al-Quran itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Li'annaha, karena sesungguhnya alhamdulillah, ibtida'u kulli amrin zibalin, permulaan setiap perkara yang mempunyai kebaikan. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan penutup sekalian doa yang diijabah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawabi, dan akhir doa orang-orang yang beriman di dalam surga kampungnya pahala. Jadi kenapa beliau mengambil keberkahan kepada kalimat alhamdulillah? Pertama, karena alhamdulillah itu permulaan bagi setiap perkara yang baik. Yang kedua, alhamdulillah itu penutup sekalian doa. Yang ketiga, alhamdulillah itu adalah akhir doa orang-orang yang beriman di dalam surga. Sekarang kita coba membaca daripada hasyiahnya. Qauluhu alhamdulillahi jumlatul hamdalati musta'nifatun fala mahalla laha minal i'rabi bin nadhari li kalami syarihi. Perkataan yang muallif alhamdulillah. Alhamdulillah itu jumlah bermula jumlah alhamdulillah itu musta'nifah. Fala mahalla laha, maka tidak ada mahal baginya jumlah minal i'rabi, dari i'rab, bin nadhri li kalami syarihi, dengan memperhatikan bagi kalam syarih.
Jadi jumlah hamdalah itu jumlah musta'nifah. Jumlah musta'nifah itu tidak mempunyai kedudukan i'rab, tidak menjadi khabar, tidak menjadi mubtada, tidak menjadi na' dan lain sebagainya. Kalau itu dengan memandang atau memperhatikan kepada kalamnya syariah. Karena syariah itu mengawali kitabnya dengan bismillah langsung dengan alhamdulillah. Namun kalau diperhatikan dengan pembuat dibajah itu menarik kembali. Wa amma bin nazari li kalami wadi'id dibajati. Dan adapun dengan memandang bagi kalam pembuat dibajah mukadimah, faya maka dianya jumlah hamdalah maqulul qauli, itu maqulul qaul. Maqulul qaul ini adalah isi ucapan. Telah berkata, kemudian apa ya kata? Alhamdulillah. Fatakunu fi mahalli nasbin, maka ada dianya jumlah hamdalah itu pada mahal nasab karena kedudukannya itu menjadi maf'ul. Bal maqulul qauli min huna ila akhiril kitabi. Bahkan jumlah hamdalah itu maqulul qaul dari sini sampai akhir kitab. Wa qad ishtamala kalamuhu min huna ila qawlihi ahmaduhu ala thalathi saja'atin. Dan sungguh telah mencakuplah oleh kalamnya muallif dari sini sampai ucapannya muallif ahmaduhu ala thalathati saja'atin, di atas 3 saja'ah. Nah, saja'ah itu adalah ujung kalimat sama hurufnya, yang sejenis hurufnya. Akhirul ulal kitabu wa akhiru thaniyati mujabun wa akhiru thalithati as-sawabu. Bermula akhir yang pertama itu al-kitab, dan akhir yang kedua mujab, dan akhir yang ketiga as-sawab. Jadi kalau kita perhatikan, alhamdulillahi tabarukan bifatihatil kitab. Nah, 1. Li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujab. 2. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. 3. Nah, ketiga ini dinamakan dengan sajak, dibaca dengan sajak karena huruf akhirnya sama. Fatuqra'u bisukuni li ajalis saja'i, maka dibaca akan dia kalimat dengan sukun karena untuk sajak. Apa itu sajak? Wa huwa tawafuqul fasilataini minan nasri ala harfin wahidin. Sama 2 ujung kalimat dari kalam nasar ala harfin wahidin, di atas 1 huruf. Kama fi qaulil Hariri, sebagaimana pada ucapan Harir. Fawa, maka dianya ucapan Harir itu yutba'ul asja'a bijawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma'a bizawajiri wa'zihi. Yatba'u sama dengan yaqra'u. Al-asja'a sama dengan al-asma'a. Bijawarihi sama dengan bizawajiri. Lafzihi sama dengan wa'zihi. Ini contoh saja. Qauluhu tabarukan maf'ulun li ajalihi. Perkataannya mu'alif tabarukan itu maf'ul li ajlih. Nah, tabarukan itu maf'ul li ajlih. Jadi tabarukan itu ada 2. Boleh dia maf'ul li ajlih, nanti boleh dia menjadi hal. Kalau dia menjadi hal, maka dia ditakwil menjadi mutabarrikan.
Tabarukan itu maf'ul li ajlih kama fi qaulika, sebagaimana pada perkataan engkau, kumtu ijlalan li amrin, aku berdiri karena memuliakan Umar. Lakin al-amilu huna muqaddarun, akan tetapi bermula amil di sini itu ditakdirkan. Kalau pada kuntu ijlalan itu damirnya jelas. Namun pada tabarukan itu amilnya ditakdirkan. Apa amilnya? Ai zakartul hamdalata li ajalit tabaruki. Artinya telah menyebut aku akan hamdalah karena untuk mengambil keberkahan. Au bimakna mutabarikan halun min fa'ilil fi'lil muqaddari. Ai zakartul hamdalata hala kauni mutabarikan. Atau tabarukan itu dengan makna mutabarikan. Mutabarikan itu hal dari fa'il fi'il yang ditakdirkan. Jadi tabarukan boleh dia berkedudukan sebagai hal, akan tetapi dia ditakwil kepada mutabarikan isim fa'il. Maksudnya zakartul hamdalata, telah menyebut aku akan hamdalah, hal keadaan aku orang yang mengambil keberkahan. Qauluhu bifatihatil kitabi, perkataannya muallif dengan fatihatil kitab, ay bimaftatahallahu bihi kitabahu wa huwa sighatul hamdi. Artinya dengan sesuatu yang telah membuka oleh Allah dengannya sesuatu akan kitabnya, wawa dan dianya sesuatu sighatul hamdi, sighat alhamdu. Jadi bukan maksud bifatil kitab itu bukan keseluruhan kitab. Akan tetapi yang dimaksud di situ adalah alhamdulillah saja, bukan seluruh surat Al-Fatihah. Lakin al-muradul iftitahul idhafiyu, akan tetapi bermula yang dimaksud itu iftitahul idhafi. Jadi iftitah itu ada dua. Iftitahul idhafi, yang kedua iftitahul hakiki. Fala yunafi anna Allah iftataha kitabahu bil basmalati. Maka tidak menafikan bahwa sesungguhnya Allah membuka ia akan kitabnya dengan basmalah. Jadi dengan hamdalah itu juga dia merupakan permulaan atau iftah. Tapi dia tidak menafikan Allah membuka dengan basmalah. Tetap basmalah itu adalah iftah. Iftitah, iftah. Lakin iftitahan hakikian, akan tetapi Allah membuka kitabnya dengan basmalah akan iftitah yang hakiki. Wa in hasala bihal idhafiyu aidan, sekalipun hasil dengannya basmalah oleh idhafi juga. Jadi iftah hakiki itu sudah mencakup kepada iftah idhafi. Tapi tidak sebaliknya. Iftitah idhafi belum tentu dia tidak mencakup iftah hakiki. Lakinnahu hasilun ghairu maksudin. Akan tetapinya idhafi hasil selain maksud. Wal aula ay yarada bi fatihatil kitabi ma yashmulul basmalata wal hamdalata li'annahu al munasibu li kalamil muallifi. Dan yang aula bahwa yang dimaksudkan dengan fatihatil kitab akan oleh sesuatu yang mencakup ia akan basmalah dan hamdalah, li'annahu, karena sesungguhnya ini basmalah dan hamdalah al-munasibu berkesesuaian bagi kalamnya mu'alif.
liwuqu'il basmalati wal hamdalati jami'an minhu. Karena terjadinya basmalah dan hamdalah keseluruhannya minhu darinya muallif. Wa yuhmalul iftitahu ala ma yashmilul haqiqiyya wal idhafiyya. Dan dapat dipahami akan pembukaan di atas sesuatu yang mencakup ia akan hakiki dan idhafi. Wala yunafi hadha anna ad-dhamira fi qawlihi li'anna ilah raji'un li sighatil hamdi faqat. Dan tidak menafikan ini bahwa sesungguhnya damir pada ucapannya muallif li'annaha ilah itu kembali ia kepada sigat hamdu saja. Jadi damir li'annaha itu kembalinya bukan kepada basmalah, tetapi kembalinya dia kepada alhamdulillah, tidak kepada basmalah. Li'anna awdad damiri ala ba'dil ammi sa'iqun wala yukhassisuhu. Karena bahwa sesungguhnya kembali damir di atas sebagian lafaz am itu sudah biasa dan tidak mengkhususkan ia akannya lafaz am. Walaisal muradu bi fatihatil kitabi suratul fatihati bitamamiha li'annahu rubbama yunafihi ma ba'dahu. Dan tiada yang dimaksud dengan Fatihatil Kitab itu surat Al-Fatihah dengan sempurnanya Al-Fatihah. Li'annahu karena sesungguhnya sempurna Al-Fatihah terkadang menafikan akannya oleh sesuatu sesudahnya. Artinya bukan seluruh Al-Fatihah. Tapi yang dimaksud dengan itu adalah hanya Alhamdulillah Rabbil Alamin saja. Qauluhu li'annaha ilah, perkataannya muallif li'anna ilah illatun liqaulihi tabarukan, itu ilat alasan bagi ucapannya muallif tabarukan. Kenapa mengambil keberkahan dengan alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu li'annaha, karena alhamdulillah. Jadi menjadi ilat. Fahuwa min babit tadqiqi, maka dianya jumlah li'annaha termasuk bab tadqiq. Apa itu tadqiq? Wa huwa itsbatud dalili bidalili akhara. Dan dianya tadqiq itu menetapkan dalil dengan dalil yang lain. Au dzikru syai'i ala wajhin fihi diqqatun. Atau menyebutkan sesuatu di atas jalan yang mana pada jalan itu detail. Wa qad ishtamalat hadhil illatu ala thalathati umurin. Dan sungguh telah mencakup oleh ini ilat di atas 3 perkara. Wa damiru raji'un li sighatil hamdi lakin ma'a ziyadati rabbil alamin akhdan min qawlihi. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawabi li'annaha akhiru da'wahum fiha alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bermula damil itu kembali ia kepada sighat alhamdu, akan tetapi beserta bertambah Rabbil Alamin. Akhdan karena memahami dari ucapannya mu'alif, wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati dari sawabi, karena akhir doa mereka orang yang beriman fiha dalamnya surga, itu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ucapan alhamdu itu adalah harus ditambah dengan Rabbil Alamin. Karena doa terakhir doa dari orang-orang yang beriman dalam surga adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qaluhu ibtida'u kullin ilah. Perkataannya mu'alif ibtida'u kulli ilah wa qawluhu wa khatimatu kulli du'ain ilah wa qawluhu wa akhiru da'wal mu'minina ilah. Akhbaru thalathatin anna fi qawlihi li'annaha. Perkataannya mu'alif permulaan setiap perkara yang baik, dan perkataan mu'alif
penutup setiap doa yang diijabah ilah, dan perkataannya mu'alif akhir doa orang-orang yang beriman ilah, itu 3 kabar dari bahwa sesungguhnya pada ucapan mu'alif li'annaha. Jadi li'annaha kabarnya 3. Pertama ibtida'u kulli amrin zibalin, kemudian khatimatu kulli du'ain, dan wa akhiru da'wal mu'minin. Wa makna kauniha ibtida'u kulli amrin ilah. Dan makna keadaannya alhamdu itu permulaan setiap perkara yang mempunyai kebaikan. Annahu bahwa sesungguhnya hal wasyian yutlabu ibtida'uhu biha, dituntut akan memulainya perkara dengannya alhamdulillah, ibtida'an hakikian, akan permulaan yang hakiki. Illam tasbikha, sekalipun tidak mendahului akannya alhamdulillah al-basmalatu oleh basmalah. Jadi kita setiap perkara mempunyai cita-cita, mempunyai kebaikan, maka kita dituntut untuk memulai atau mengawalinya dengan alhamdulillah. Kalau tidak didahului oleh basmalah, maka dia termasuk ibtida' hakiki. Au idhafiyan, atau ibtida' idhafi. In sabaqat hal sekali pemenulis akan dianya alhamdulillah akannya basmalah. Jadi kalau didahului alhamdulillah itu dengan basmalah, berarti dia menjadi ibtida' idhafi. Kenapa mengambil keberkahan dengan alhamdulillah? Li hadisin, karena satu hadis. Apa bunyi hadisnya? Kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Bermula setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulai padanya perkara dengan alhamdulillah, maka dianya abtaru terputus, au aqta'u dan terputus, au ajzamu. Kudas sama juga artinya kurang berkah. Jadi perkara yang punya kebaikan lalu tidak kita awali dengan alhamdulillah, maka perkara itu menjadi kurang berkah. Lalu apa dikatakan dengan ibtida' hakiki? Apa yang dimaksud dengan ibtida' idhafi? Wal ibtida'ul hakiki ma taqaddama amamal maqsudi wa lam yasbiqhu syai'un. Dan bermula ibtida' hakiki itu sesuatu yang terdahulu, ia sesuatu di depan maksud, dan tidak mendahului akannya sesuatu oleh sesuatu pun juga. Jadi ibtida' hakiki itu amamal maksud, kemudian dia tidak didahului oleh kalimat apapun juga sebelumnya. Wal idhafiyyu ma taqaddama amamal maqsudi, ini tinggal mimnya. Amamal maqsudi sawa'un sabaqahu syai'un aw la. Sedangkan ibtida' idhafi sesuatu yang mendahului ya sesuatu depan maksud bersamaan baik sabaqahu mendahului akannya sesuatu oleh sesuatu yang lain ataupun tidak. Jadi ada yang mendahului atau tidak, itu dinamakan dengan idhafi. Fakulu hakikiyin idhafiyun wala aksu, maka setiap hakiki itu idhafi dan tidak sebaliknya. Wa qauluhu zibalin, dan perkataannya mu'alif zibalin artinya adalah keadaan bihaitsu yuhtamu, dengan sekira-kira dipentingkan dengannya perkara syar'an pada syarak, bi alla yakuna muharraman wala makruhan, dengan bahwa tidak ada perkara itu diharamkan dan tidak pula dimakruhkan, wala min safasifil umuri, dan tidak pula perkara-perkara ramah temeh. Jadi membaca alhamdulillah itu bukan perkara kepada sesuatu yang diharamkan, juga bukan kepada sesuatu yang dimakruhkan, dan perkara yang ramah temeh. Wa yuzadu ala dzalika, dan ditambah di atas demikian perkara yang dianggap baik, walaisa dzikran mahdan, dan tiada ya perkara zikir semata-mata.
wala ja'ala syari'u lahu mabada'an ghairal basmalati wal hamdalati, dan tidak menjadikan syariat baginya perkara permulaan selain basmalah dan hamdalah. Kenapa ditambah? Liyakhruja dzikrul mahdu, supaya keluar zikir semata-mata. Wa nahwu sholati, dan supaya keluar seumpama salat. Karena salat itu tidak dimulai dengan basmalah. Salat itu diawali dengan takbir. Fa inna syari'a ja'ala ibtida'aha bitakbiri. Maka sesungguhnya syariat, maksud syariat itu adalah Allah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan ia akan permulanya salat dengan takbir, kama sayati, sebagaimana yang akan datang pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab.